Gelora Bung Karno kembali memanggil puluhan ribu jiwa untuk hadir dan berdiri bersama dalam satu harapan. Melihat Garuda Muda menundukkan rival lamanya, Malaysia. Ini bukan sekedar pertandingan biasa. Setiap kali Indonesia bertemu dengan sebuah laga melawan Malaysia, tensinya selalu sama, bahkan kadang lebih. Tanpa perlu dijelaskan apa itu pun, kalian sudah pasti tahu. Di balik 90 menit lebih di lapangan, ada sejarah yang tak selesai, harga diri yang terus dipertaruhkan, dan emosi yang tak pernah benar-benar padam. Dari tribun yang penuh sesak hingga rumput lapangan yang merunduk di bawah sorotan lampu, atmosfer malam itu menegang. Semua pandangan tertuju pada satu laga, satu malam, saat Garuda Muda kembali turun ke tengah lapangan dengan satu misi, yaitu melanjutkan langkahnya dengan menaklukkan sang rival lamanya. Lalu, apa yang akan terjadi di 90 menit ke depan? Sejauh mana Garuda Muda sanggup terbang malam ini? Kita mulai ceritanya sekarang. Baru saja pertandingan dimulai, Indonesia langsung menggebrak. Pelemparan ke dalam dari Robby Darwish yang dikenal dengan lemparan jauhnya yang mematikan menjadi senjata pertama Garuda Muda malam itu. Rekan setimnya sudah bersiap di kotak penalti. Robby melemparkan bola dengan kekuatan penuh, meluncur deras ke jantung pertahanan Malaysia. Namun pertahanan lawan sigap. Bola berhasil dihalau dan peluang itu hanya berbuah tendangan pojok. Tendangan pojok langsung dieksekusi. Bola kembali meluncur ke kotak penalti Malaysia, memicu kepanikan sesaat di area pertahanan lawan. Bola dihalau dan langsung dijauhkan dari area berbahaya. Pertandingan baru berjalan 5 menit, tapi tensi ketegangan sudah mulai terasa. Pemain Malaysia U23 bernomor punggung 9, Ziad Al-Bashir, melakukan pelanggaran keras terhadap Raihan Hanan. Tanpa banyak pertimbangan, wasit langsung mengeluarkan kartu kuning pertama di laga ini. Dari momen inilah, pertandingan mulai berubah arah. Tempo semakin meningkat, duel demi duel jadi lebih keras, dan emosi mulai memanas. Laga ini pun berubah menjadi pertarungan sengit, penuh drama, ketegangan, dan pelanggaran. Indonesia tak mau terjebak dalam drama di lapangan. Garuda Muda langsung kembali menekan, namun Malaysia sigap. Mereka sudah membaca arah serangan dan berhasil mematahkan upaya itu. Robby Darwish kembali mendapat kesempatan melakukan lemparan jauh, senjata khasnya yang selalu mengancam. Bola dilempar dengan deras ke kotak penalti, disambut dengan sundulan yang mengarah ke arah gawang. Namun kali ini bola masih terlalu mudah untuk diamankan oleh kiper Malaysia. Indonesia kembali membangun serangan. Bola dialirkan ke tengah, lalu Rahmat Arjuna mengoper kepada Doni Tri Pamungkas untuk menggeser arah serangan. Doni mencoba mengirim umpan balik ke rekan-rekannya di kotak penalti, namun pemain Malaysia sudah lebih dulu membaca pergerakan itu. Bola berhasil dipotong dan serangan pun kembali terhenti. Kali ini Robby Darwish kembali mendapat kesempatan melakukan lemparan jauh. Bola dilempar deras, tepat ke tengah kemelut di depan gawang Malaysia. Namun sayangnya, kiper Malaysia pun dengan mudah mengamankannya. Pertandingan benar-benar semakin panas. Kali ini giliran Malaysia yang berhasil menerobos masuk ke area pertahanan Indonesia. Namun Cahya Supriyadi tampil sigap. Kiper muda Indonesia itu dengan tenang mengamankan bola, mematahkan ancaman yang sempat membuat jantung berdegup kencang. Dalam pertandingan ini, Indonesia jelas lebih dominan. Malaysia memilih bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, sementara Garuda Muda terus berusaha menembus pertahanan rapat lawan. Kali ini, serangan dimulai dari Robby Darwish yang mengoper bola kepada Victor Detan. Victor mencoba menggiring bola ke depan, namun sentuhannya terlalu deras. Bola pun dengan mudah dibuang oleh pemain Malaysia dan kembali menjadi lemparan ke dalam untuk Indonesia. Robby Darwish kembali melempar bola jauh dan deras ke dalam kotak penalti. Bola sempat memantul liar dan jatuh ke kaki Raihan Hanan. Tanpa pikir panjang, Raihan langsung melepaskan tembakan ke arah gawang dan dengan mudah diamankan oleh kiper Malaysia. Pemain nomor 7 Malaysia dilanggar oleh Alvarezi dan kali ini Malaysia mendapat kesempatan tendangan bebas di area berbahaya. Indonesia langsung membentuk tembok pertahanan. Beruntung eksekusi tendangan bebas Malaysia hanya membentur tembok Garuda Muda dan ancaman pun berhasil diredam.
Kali ini Victor Detan dan Raihan Hanan memperlihatkan permainan kombinasi yang apik di area pertahanan Malaysia. Mereka berhasil menusuk hingga masuk ke kotak penalti lawan. Victor mengoper bola kepada Raihan dan Raihan langsung melepaskan tendangan. Namun bola berhasil diblok oleh pemain Malaysia. Raihan sempat memprotes, mengira bola mengenai pemain lawan dan seharusnya berbuah tendangan pojok. Malaysia kembali mendapat tendangan bebas. Bola dikirim ke kotak penalti dan Cahya Supriyadi bertabrakan dengan pemain lawan saat menghalau bola. Ia terjatuh dan mendapat perawatan, tapi kondisinya aman. Laga berlanjut dengan tendangan pojok, namun pertahanan Indonesia berhasil membuang bola ke depan. Dari sini, drama demi drama terus bermunculan. Raihan Hanan mendapat kartu kuning karena dianggap diving. Ahmad Asyar Hadi juga dihukum kartu kuning usai melanggar keras Jens Raven. Tak lama, giliran Tony Firmansyah yang menerima kartu kuning karena menjatuhkan pemain Malaysia. Dan terakhir, Ziyad pemain Malaysia melanggar Victor Detan yang tengah melaju ke jantung pertahanan. Setelah 90 menit laga penuh tensi, wasit memberikan tambahan waktu 4 menit. Di sisa waktu itulah, Indonesia kembali mendapat peluang lewat lemparan jauh Robbie Darwish. Lemparan cantik itu memicu kemelut di depan gawang, bola liar jatuh ke kaki Doni Tripamungkas. Namun sayang, tendangannya masih melebar. Babak pertama pun akhirnya usai, peluit panjang berbunyi dan seluruh pemain berjalan meninggalkan lapangan, membawa sisa tensi dan emosi ke ruang ganti. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Babak kedua dimulai, penonton menanti dengan penuh harap saat para pemain timnas perlahan keluar dari ruang ganti. Satu persatu mereka bersiap di lapangan, menatap laga dengan doa dan keyakinan, demi hasil terbaik untuk bangsa. Peluit dibunyikan dan babak kedua resmi dilanjutkan. Baru beberapa menit babak kedua berjalan, Indonesia langsung tancap gas. Sebuah umpan silang datang dari sayap pertahanan Malaysia, disambut Jens Raven dengan aksi akrobatiknya. Tapi sayang, bola melenceng, tak searah dengan niat dan harapan sang penyerang. Malaysia tak tinggal diam. Alif Iswan melepaskan tembakan melengkung ke arah gawang Indonesia. Sebuah ancaman nyata, namun untungnya bola masih melebar tipis. Garis gawang Indonesia pun tetap aman. Robbie Darwish kembali mendapat kesempatan untuk melakukan lemparan jauh. Bola dilempar deras ke jantung pertahanan lawan, menciptakan ketegangan di kotak penalti. Namun sayang, tak satu pun pemain Indonesia berhasil menyambutnya. Peluang pun terbuang sia-sia. Kali ini Alif Iswan benar-benar mengancam. Tendangannya terukur, mengarah tepat ke sudut atas gawang Indonesia. Namun beruntung, Indonesia punya Cahya Supriyadi. Sang kiper terbang menepis bola dengan penyelamatan gemilang. Serangan Indonesia kembali mengalir dari sisi sayap pertahanan Malaysia. Umpan datar mengarah ke Jens Raven yang langsung menyambar dengan tembakan ke gawang. Tapi kiper Malaysia sigap, bola berhasil ditepis dan peluang emas itu pun gagal berbuah gol. Kali ini giliran Malaysia yang berhasil menembus pertahanan Indonesia. Sebuah umpan coba dikirim ke rekan di depan gawang, namun Cahya Supriyadi sigap membaca arah bola. Dengan tenang, ia mengamankan ancaman sebelum berubah menjadi gol. Malaysia melakukan pergantian pemain. Abdur Rahman dan Danis Hakimi masuk menggantikan Muhammad Hakimi dan Ziyad El Basr. Indonesia pun melakukan perubahan. Dion masuk menggantikan Tony yang harus ditarik keluar karena cedera. Laga terus berlanjut dan Doni Tripamungkas sigap menghalau serangan Malaysia dari sisi sayap. Bola keluar lapangan dan menghasilkan tendangan pojok untuk Malaysia. Namun peluang itu terbuang percuma, tendangannya melenceng jauh dari sasaran. Malaysia melakukan pergantian pemain. Salah satu yang keluar adalah Tierney, striker andalan mereka, yang harus meninggalkan lapangan. Menit ke-70, Robbie Darwish mendapat kesempatan menembak. Tendangannya keras mengarah ke gawang, namun sayang masih melebar dan belum berbuah gol. Indonesia melakukan pergantian pemain. Jens Raven digantikan Hoki Caraka yang siap merubah daya serang. Robbie Darwish kembali mendapat kesempatan lemparan ke dalam. Bola meluncur deras ke kotak penalti, namun lagi-lagi Malaysia berhasil menghalau bola. Indonesia berhasil merebut bola dari tendangan pojok Malaysia dan langsung melancarkan serangan balik. Namun saat bola digiring, sentuhan yang terlalu keras membuat momentum hilang dan peluang pun lenyap begitu saja. Indonesia kembali mendapat peluang untuk melakukan serangan balik cepat. Malaysia panik, Rahmat Arjuna lebih dulu dilanggar, lalu Raihan Hanan ikut jadi korbannya. Counter attack pun terhenti. Wasit tak tinggal diam, salah satu pemain Malaysia diganjar kartu kuning. Robbie Darwish kembali mencoba melempar bola jauh ke kotak penalti.
Lemparannya deras dan presisi, menciptakan momen menegangkan di depan gawang. Namun bola kembali mental dan kali ini jatuh tepat di pelukan kiper Malaysia. Peluang pun kembali sirna. Malaysia melakukan pergantian terakhir mereka, mencoba menyegarkan permainan di sisa waktu yang ada. Robbie Darwish kembali melakukan lemparan jauh. Bola meluncur deras ke kotak penalti, namun kembali mental. Beruntungnya, bola dibuang lagi oleh pemain Malaysia dan memberi kesempatan kedua bagi Robbie. Ia melempar lagi, tapi upaya itu pun belum mampu menghasilkan serangan berarti. Menjelang akhir waktu normal, Hoki Caraka melakukan pelanggaran keras terhadap kiper Malaysia. Wasit tak ragu, kartu kuning langsung diberikan sebagai hukuman atas aksinya. Menit tambahan waktu yang diberikan, tak ada lagi serangan berarti dari kedua tim. Peluit panjang pun berbunyi, laga berakhir imbang. Indonesia memastikan langkah ke semifinal, sementara Malaysia harus menerima kenyataan pahit. Mereka hanya finish di peringkat ketiga grup A dan terhenti di fase ini. Pertandingan antara Indonesia dan Malaysia kembali membuktikan bahwa rivalitas klasik Asia Tenggara ini selalu syarat gengsi dan emosi. Indonesia tampil dengan konsistensi permainan yang solid, disiplin di lini belakang, tenang dalam penguasaan bola, dan tajam dalam membangun serangan. Namun, satu pekerjaan rumah yang belum tuntas tetap menghantui, penyelesaian akhir. Secara keseluruhan, Indonesia lebih unggul dalam hal organisasi permainan dan ketenangan di momen-momen krusial. Malaysia menunjukkan potensi, tapi kali ini harus mengakui keunggulan lawannya. Ini bukan sekadar pertandingan, tapi pertarungan harga diri yang memperlihatkan bahwa kedua tim terus tumbuh dan belajar. Bagi sebagian orang, hasil imbang ini mungkin mengecewakan karena Indonesia gagal mencetak gol. Tapi ini adalah turnamen. Yang terpenting adalah lolos, dan Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal dengan hasil ini. Sementara itu, Malaysia harus menelan kenyataan pahit. Kekalahan dari Filipina, kemenangan atas Brunei yang tak cukup signifikan, dan hasil imbang melawan Indonesia membuat mereka finish di peringkat ketiga grup dan tersingkir dari persaingan. Video ini dibuat dengan sepenuh hati, maka dari itu Golazo Timnas meminta dukungannya lewat klik like video ini, subscribe, dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Mimin pasti balas satu-satu kalau ada waktu. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.